Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Divaina Saputri dari kelas A2 dengan NIM P212411222021 izin mempresentasikan tentang perilaku kesehatan. Untuk perilaku kesehatan ini dilatar belakangi oleh pengaruh dan pemecahan masalah kesehatan di masyarakat. Perilaku kesehatan yang baik akan menciptakan dan meningkatkan kesehatan seseorang dan lingkungannya. Untuk perilaku kesehatan ini yaitu suatu respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit, penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungan. Untuk perilaku kesehatan ini mencakup 4 hal. Yang pertama, perilaku seseorang terhadap sakit dan penyakit. Misalnya, tidur dengan kelambu untuk mencegah gigitan nyamuk malaria. Selanjutnya, ada perilaku terhadap pelayanan kesehatan, yakni pengetahuan tentang fasilitas pelayanan, cara pelayanan, petugas kesehatan, dan obat-obatan. Berikutnya ada pelayanan terhadap makanan atau nutrient behavior. Contohnya, pengetahuan, persepsi, sikap, dan praktek kita terhadap makanan serta unsur-unsur yang terkandung di dalamnya atau zat gizi. Dan yang terakhir, perilaku terhadap lingkungan kesehatan, yakni atau biasa disebut environmental health behavior, adalah respon seseorang terhadap lingkungannya sebagai determinan kesehatan. Contohnya, membersihkan lingkungan sekitar, membuang air kotor, dengan membersihkan sarang-sarang nyamuk, dan sebagainya. Selanjutnya ada klasifikasi perilaku kesehatan. Menurut Becker tahun 1979 mengaju klasifikasi perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, yakni perilaku kesehatan atau health behavior, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tindak atau kegiatan seseorang dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Selanjutnya ada perilaku sakit atau illness behavior, yakni segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang individu yang merasakan sakit untuk merasakan dan mengenal keadaan kesehatannya atau rasa sakit, termasuk kemampuan atau mengetahui individu sendiri. Dan yang terakhir, perilaku peran sakit atau the sick role behavior, yakni segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu yang sedang sakit untuk memperoleh kesehatan. Selanjutnya ada bentuk perilaku. Perilaku dapat diartikan suatu respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan. Respon dibentuk menjadi 2 macam. Yang pertama, bentuk pasif adalah respon internal, yaitu yang terjadi di dalam diri manusia atau tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain. Misalnya, tanggapan atau sikap batin dan pengetahuan. Untuk contohnya, yakni seorang ibu tahu bahwa imunisasi itu mencegah suatu penyakit tertentu. Meski ia tak membawa anaknya ke puskesmas, seseorang yang menganjurkan orang lain untuk ber-KB, meski ia tidak ikut KB, dari contoh di atas, ibu telah tahu guna imunisasi dan orang tersebut punya sikap positif mendukung KB, meski mereka sendiri belum melakukan secara konkret terhadap 2 hal tersebut. Sebab itu, perilaku mereka masih terselubung. Untuk yang kedua, bentuk aktif, yakni perilaku itu jelas dapat diobservasi secara langsung. Misalnya pada contoh yang tadi, si ibu sudah membawa anaknya ke puskesmas untuk imunisasi dan orang pada kasus kedua sudah di KB. Dalam arti sudah menjadi ekspektor KB. Oleh karena itu perilaku mereka ini sudah tampak dalam bentuk tindakan nyata, maka disebut over behavior. Selanjutnya ada domain perilaku kesehatan. Menurut Bloom, ini ada 3. Yang pertama, perilaku konkret atau kesadaran pengetahuan. Yang kedua, ada efektif, yakni emosi. Dan yang ketiga, psikomotor atau gerak dan tindakan. Menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 juga, yakni cipta atau peri akal, rasa atau peri rasa, dan terakhir raksa atau peri tidak. Selain dari 2 ahli tersebut, ada menurut ahli lain. Yang pertama ada knowledge, pengetahuan, yaitu tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan atau rasa hilang dengar, raba, bau terhadap suatu objek tertentu. Selanjutnya ada attitude atau sikap, yaitu reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup. Selanjutnya ada praktis atau tindakan atau praktik.
Suatu sikap belum tentu otomatis terwujud dalam sikap tindakan, atau biasa disebut dengan over behavior. Selanjutnya ada metode pendidikan untuk mengubah masing-masing domain perilaku. Yang pertama ini ada mengubah perilaku, antara lain ceramah, kuliah, presentasi, wisata karya, curah pendapat, dan seminar. Untuk menurut sikap antara lain diskusi kelompok, tanya jawab, role playing, pemutaran film, video, dan lain-lain. Dan yang terakhir, merubah praktik dengan cara latihan sendiri, bengkel kerja, dominasi, dan eksperimen. Selanjutnya ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku. Untuk yang pertama ada faktor predisposing. Untuk yang pertama ada faktor predisposing berupa pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, dan lain-lain. Untuk yang kedua ada faktor pemungkin, yakni berupa ketersediaan sumber-sumber atau fasilitas serta peraturan-peraturan. Yang terakhir ada faktor pendorong atau memperkuat, yaitu berupa tokoh agama dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.